itu yang kita jawab. Kalau nanti kita beri Yesus adalah Allah, dia Roh Kudus, dia Roh kalau meluas, melebar. Malam Kak. Mama. Oh kan sama-sama saya murah. Oke, bisa ada yang jawab di luar dia supaya waktu cepat. Terima kasih yang pertama komunitas YRM. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya sesuatu yang berkembang besar itu dimulai dari anak muda. Soalnya ada cara lain-lain. Dimulai dari anak muda. Pergerakan apapun itu dimulai dari anak muda. Kalau tanpa anak muda, kota Kupang cuma akan bisa berkembang disebut kota kasih. Saya katakan amin. Amin. Firman hari ini secara biblika, secara akademis. Hari kita semua orang akademis. Bukan ini di persekutuan doa, tapi kita akan sharing bagaimana suatu tokoh yang kita ambil yaitu tentang hal Maria. Tapi sebelum saya berbicara tentang hal Maria, kita membuka suatu kata begini. Kita bisa beli obat, tapi kita tidak bisa beli kesehatan. Kita bisa beli jam tangan, tapi kita tidak bisa beli waktu. Kita bisa beli jabatan, tapi kita tidak bisa beli kebenaran. Amin. Amin. Kalau benar yang sesungguhnya, yang sejatinya, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Nah, kita percaya Yesus adalah Allah. Allah adalah Yesus. Setuju kah, Son? Amin. Setuju kah? Kita kunci ya. Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Berarti satu. Setuju ya? Oke, kunci. Pertanyaannya begini. Kalau Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Di dalam firman Tuhan, di dalam Markus 16 ayat 19, bahkan Lukas, Yohanes, surat Roma, Efesus, Galatia, Korintus, Ibrani, bahkan kitab Wahyu, itu dicatat sekitar 25 kali bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Betul? Bahkan pengakuan iman rasuli disebut bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, Yesus adalah Allah, Allah Yesus satu. Kenapa dia naik ke surga harus duduk di sebelah kanan Allah? Kita sharing dulu. Dan kita nggak akan hadapi yang di luar-luar, kan begitu. Misalkan orang bertanya, saya akan mempertahankan iman kami, misalkan dari luar. Ya toh? Kami percaya Allah, kami itu satu. Kok kenapa? Dalam firman-Mu katakan, kok Yesus bilang Allah, kenapa dia ke surga, dia duduk di sebelah kanan? Berarti ada berapa? Ada berapa? Kalau menurut perkataan tadi berarti ada dua. Kalau menurut pemikirannya seperti yang tadi ada dua. Kalau menurut pemikiran perkataan yang tadi. Oke, kita sharing dulu. Ini 5 menit Cak. Karena Kak enak bilang kasih 15 menit nah. Dan pengajaran 1,5 jam. Dan pasti tidak akan ada pertanyaan nanti. Ini berbicara tentang akademis. Oke, siapa mau jawab? Silakan. Kita tanya ulang pertanyaan. Yesus di Lukas Markus 16 ayat 19. Tahu saya buka juga kan jelas toh. Yesus mau terang. Yesus berbicara semua dan setelah itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Jawab tentang hal konteks itu. Dan ini juga waktu seminar tentang Trinitas saya bertanya kepada seseorang hamba Tuhan, kadang-kadang mereka bingung juga. Nah sekarang kita kan orang akademis. Yang penting iman kita, percaya Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Ketika kita ditanya, kita menjawab itu bagaimana. Itu yang penting. Ayo silakan hamba-hamba Tuhan semua. Ini kan kita usah nih, kalau khotbah kan semua kan betul begini. Tapi di Lukas, Yesus naik dan di sebelah kanan Allah. Nah terus harusnya secara pemikiran berapa tuh? Kalau secara pemikirannya, Kalau secara iman lu percaya bahwa Yesus adalah Yesus. Jadi Itu loh. Jadi yang sebenarnya yang mana menurut lo? Yesus Yesus Tapi adalah Tuhan kata atau kuncinya tidak? Yesus adalah Allah. Kunci berarti satu, ya toh. kalau Monoteisme toh. kalau menurut Beda saya saya berbicara tentang Trinitas ya. Itu pengajaran beda-beda.
Yesus itu Allah, kan begitu. Kenapa Yesus itu Allah? Kenapa dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah? Secara umum ya, itu jelas, itu dua. Ya. Kita jawab. 3. 2. Sekarang 2 dulu. Dua sama, ini mau tinggal ya. Pertama Tuhan tahu menyanyi sama senang atau bila ditanya orang, mereka mempertahankan iman. Kalau kamu bisa jawab benar, saya masuk agama kamu. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu masuk agama saya. Pertahankan iman. Apologet, ya kan? Kan begitu. Nah, kita sudah harus bicara sudah. Bagaimana kita harus berbicara? Ya, dalam hal ini Yesus adalah anak Allah. Yang kalau tadi ya, toh ini kan kalau dari pertanyaan, yang pertanyaan kedua, berarti Yesus anak Allah. Jadi ketika dia kembali selesai misinya, Kembali ke Bapak. ya. Jadi ada Bapa, ada Yesus. Tapi satu. Ada pertanyaan lagi, Iya. berarti itu Allah tuh beranak. Tiga. Udah, nggak apa. Oke, konteksnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya ini ya, pertanyaan kan beta. Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ini duduk di sebelah kanan Ya, Allah. ada. Nah, Ya. jelas ya? Ya. Itu ada berapa? Berarti kalau kedua. Itu yang kita jawab. Iya, iya. Kalau nanti kita beri Yesus kanan Allah, dia Roh Kudus, dia Melebar. Iya. kalau meluas, melebar. Malam Kak. Mama. Itu namanya Mama. Mama. Oh kan sama-sama umur, saya umuran. Cerita atau Oke, bisa ada yang jawab di luar dia supaya waktu cepat. Menurut saya itu tipologi. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu karena dia sudah selesai dalam tugasnya di bumi. Hanya itu saja. Oke, baik. Benar, saudara Bapak. Kak, Menurut saya ada banyak kasus yang menampilkan 3 pribadi. Salah satunya yang Yesus dibaptis. Itu kan ada Roh Kudus berkata, Yesus dan Allah berfirman. ya itu nanti Trinitas lah. Di sana keluar dari air, langit terbuka, terdengar dari surga, indah anu kasih, kepalanya aku berkenan, turunlah Roh Kudus. Jadi Allah, Bapa, itu tiga. Itu sudah Bapa. Ya. Ini sudah berbicara Trinitas, ini berbicara tentang hal tadi. Oh, Ada- tadi. Kan kalian suka terkunci toh? Iya. Yesus itu Allah kan, kunci kan. Jadi sudah boleh melebar dulu. Kita fokus. Nah, oke. Yang lain Kak. Mungkin itu akademis ya. Next Pak. Ini kita bisa kalah ini kalau orang tanya di luar apalagi seksi Yehova lagi. Tadi bicara seksi Yehova. Kita percaya Yesus Tuhan kok. Yesus juga manusia kok. Betul. Iya. Oke, soal ada lagi Kak yang lain. Ada Kak Jo yang lain ayo. Nanti pas. Saya jawab. Mau jawab. Harus jawab. Martin punya kalau jawab ya kalau secara ini duduk di ada sebelah kanan Allah Bapa itu sebagai fungsinya sebagai pengerja yang dia sekarang belum selesai. Dalam Markus 6 kalau dia sudah selesai dia akan kembali karena dalam dia berbicara sebagai konteks bahwa dia datang untuk menyelesaikan mandat dari apa yang Bapak percayakan. Jadi kalau konteks awal tadi Allah ada Yesus ada Allah itu masih sedikit kurang sesuai dengan hal itu. Oke. Ya, Yesus adalah Allah Yesus. itu tidak seutuhnya langsung di Kunci. kunci langsung satu. Oke. Soal Ya. Kan kita percaya ini satu Tuhan loh. Ya, Ya, oke. Sama itu dalam satu Tuhan. ya. Satu Tuhan. Karena kita bilang Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya. Anak itu kan Yesus. Iya. Kan Yesus. Tapi kita berbicara Trinitas itu pasti dibangunin unity. Trinitas, unity artinya kesatuan dalam keberadaan. Bukan berbicara tentang hal angka, tapi keberadaan kan begitu. Oke. Yang lain, Kak Evi. Yang lain setuju jawaban. Kak, Oke, mungkin dari kita terima kasih. Kita berpikir bahwa kalau dari awal petunjuk kunci sebuah pernyataan bahwa Yesus adalah Allah dan Allah adalah Yesus, sedangkan kita tidak membahas tadi Bapak batasi tentang Trinitas, tentang hubungan antara Anak, Bapa dan Roh Kudus, sedangkan di ayat ini berbicara tentang Trinitas karena Yesus sedang memperkenalkan Bapa. Jadi kalau dia memperkenalkan Bapa berarti dia sebut Allah yang istilahnya ya
dia lagi memperkenalkan Bapa, Allah yang adalah Bapa. Nah, jadi kalau ketong kunci dan ketong batasi, sedangkan masuk pertanyaan dari bagian ini saya rasa belum pas gitu. Untuk kaitkan tentang pernyataan kita di awal dengan pertanyaan yang dikasih dari ayat ini, sedangkan Bapak sendiri sudah kunci bahwa jawabannya tidak berbicara tentang Trinitas atau hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan ayat ini Yesus sedang memperkenalkan Bapa kepada mereka. Dan berbicara tentang sebelah kanan, kanan itu berbicara tentang kebenaran. Kalau dalam struktur bahasa Ibrani, kanan itu berbicara tentang kebenaran. Itu bukan hanya posisi, tapi berbicara tentang Yesus ada dalam kebenaran itu. Nah, jadi menurut saya, minta maaf karena saya tidak tahu, jadi saya tidak terlalu pintar, bodoh juga saya. Cuman saya berpikir bahwa kalau kita sudah kunci jawabannya bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, sedangkan kita tidak mau masuk lebih jauh pada hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sedangkan ayat yang menjadi topik pembahasan kita ini berbicara tentang Trinitas itu sendiri, yaitu Yesus sedang memperkenalkan Bapa, dia ada di sorga, Bapa juga ada di sorga, Roh Kudus juga ada di sorga. Karena saya percaya itu. Oke, Terima kasih. ini saya dengar, soal Pak. Siap. Saya minta maaf, sih salah. Soalnya ini benar. Ini kan terserah mau menyembah ke kiri, menyembah ke kanan, tapi rujukannya kita percaya Yesus itu Tuhan. Kan begitu, kan begitu. Kak, silakan. Sudah 5 menit belum? Sudah. Oke. Deal kok, lewat di sana apa sih? Oke. Maksudnya gimana? Ini kan pertanyaan kan tadi begini. Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Jelas ya? Itu yang kita menjawabnya di situ. Yesus duduk di sebelah kanan. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan, kan dilihat dua. Nah, kata duduk itu dalam bahasa aslinya itu katiso. Katiso. Kata duduk bukan bermakna secara hurufiah itu duduk. Bukan berbicara secara hurufiah itu duduk. Kata duduk itu katiso, itu Yesus kembali ke posisi keilahiannya yang semula. Oke, kata duduk. Jadi saudara lihat begini, kata duduk berarti bukan secara duduk di sebelah kanan, itu Yesus duduk, itu Yesus kembali ke posisi keilahiannya yang semula. Saudara lihat berapa sekarang? Yes. Nah, baru Alkitab kita masuk pada mulanya Allah. Jelas toh? Pada mulanya firman. Bisa tangkap ya? Beta kasih yang ringkas. Kata dulu berarti Yesus kembali ke posisi keilahiannya yang semula. Kanan berarti itu desios. Desios itu berarti kuasa, otoritas, maha besar. Jadi kata duduk di sebelah kanan bukan dilihat secara hurufiah, berarti Yesus kembali ke posisi keilahiannya yang semula. Dan Alkitab baru kita masuk tambahan ya, Alkitab di Ibrani 1 ayat. Ia adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah yang patut dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bisa tangkap? Jadi Yesus itu Tuhan. Nanti kalau yang mau jabarkan kita tadi itu boleh, itu kan nanti sudah di Trinitas. Yang maksudnya saya itu konteks duduk di sebelah kanan yang harus kita jawab. Jadi kata duduk berarti bukan berarti secara hurufiah duduk. Amin kok. Amin. Tapi kata duduk itu berarti Yesus kembali ke posisi keilahiannya yang semula dengan kuasa otoritas yang maha besar. Jadi dia adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah. Karena kita percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah, itu satu. Yesus itu Bapa, Yesus itu Anak, Yesus itu Roh Kudus. Itu tetap satu. Satu Tuhan. Tidak ada tiga Tuhan. Jadi satu Tuhan yang kita sembah adalah dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Yang percaya katakan. Bisa tangkap kau, bisa mengerti kan? Dalam hal ini konteks saja, saudara beta sudah menyebar ke mana-mana. Jadi nanti berbicara Trinitas lain sendiri. Hal manusia lain sendiri, hal Tuhan lain sendiri. Konteksnya itu di situ. Oke. Kita akan masuk berbicara hal ini, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Waktu Yesus di dunia, dia dilahirkan sebagai laki-laki. Waktu hari ke berapa dia disunat? Hari ke-8. Hari ke-8 waktu itu Yesus dibawa ke siapa? Dibawa ke siapa? Mari kita mulai kita. Simeon,
balik sama jadi manusia. Oke, itu sudah selesai. Kita percaya Yesus adalah Tuhan yang hidup dalam kita punya hidup. 30. 34, 35 saja. Tahu saya semua. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbentahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin. Pada waktu itu Yesus berumur 8 hari dibawa ke Simeon, seorang imam, dan Simeon memberkati Yesus bahwa Yesus nanti kelak dikatakan di ayat 34, 35 itu suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Maria. Suatu perkataan, suatu pedang akan menembus jiwamu. Pedang itu berbicara bukan secara rupiah yang tadi dimaksud, tapi pedang itu berbicara tentang apa? Perkataanmu. Dia bilang mulutmu harimaumu, ya tuh, lidahmu seperti tajam seperti silet, iya tuh. Itu perkataan Yesus yang ditujukan kepada Maria. Ini berbicara tentang nubuatan Yesus ditujukan kepada Maria. Hari ini kita berbicara tentang teladan Maria yang kita diskusikan nanti. Suatu perkataan atau perkataan pedang. Nah, waktu itu nubuatan itu ketika orang dipenuhi Roh Kudus, apa yang disampaikan pasti akan terjadi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, dan perkataan itu dilemparkan profetik, pasti akan terjadi. Ditangkap dengan iman. Yang percaya katakan amin. Setuju kosongnya? Dan ini terjadi. Nah, kita akan buktikan. Beta secara alkitabiah nanti kita melihat makna rohaninya apa, implikasinya apa, refleksi dalam kita punya hidup itu apa. Yang pertama, suatu pedang untuk menembus jiwa ditujukan kepada Maria. Yang pertama di dalam Lukas 2 ayat 48-49. Nubuatan itu harus kembali, kita melihat kembali kepada Alkitab. Kadang-kadang orang bernubuat asal buat-buat tapi tidak pernah terjadi. Tapi nubuatan itu kita sentralnya adalah firman Tuhan. Lukas 2 ayat 48-49. Lukas 2 ayat 48 sampai 49. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Amin. Nah, ini perkataan atau nubuatan pertama, pedang yang pertama ditujukan kepada Maria. Pada waktu itu Yesus berumur berapa tahun? Berapa tahun pada waktu itu? 12 tahun. Waktu itu dia di Bait Allah. Nah, mereka setelah Paskah, orang dari Yerusalem, orang Nazaret, ini mereka kembali ke tempat asalnya. Nah, jarak dari Yerusalem ke Nazaret itu sekitar 145 km. Nanti kalau baca di bawah, perjalanannya itu sampai 3 hari. Bolak-balik, sama dewa. Itu dia harus mendaki namanya lembah, gunung, padang gurun, dan cukup jauh. Belum letih, belum lemah, istirahat lagi. Itu perjalanannya sekitar dari Yerusalem ke Nazaret itu 1,5 hari. Dan 1,5 hari dalam perjalanan itu, Maria dan Yusuf tidak mendapatkan anaknya. Tidak mendapatkan Yesus. Sudah mau sampai di Nazaret, Yesus tidak ada. Yesus sudah tidak ada. Mereka kembali lagi. Perjalanan itu sampai ke Yerusalem, ketemu sama Yesus. Dan Yesus berkata bilang apa? "Nah, aku sudah mencari engkau. Kita harus cari lu nih. Lu sudah ada." Ya, bahasa aku makan begitu. Terus Yesus bilang apa? "Buat apa engkau mencari aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku sekarang berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau ketemu anak begitu ke mana coba? Sujalan 3 hari, Pak. Cari baru bilang, "Buat apa cari beta? Terus contoh ini beta rumah di sini." Woi, beta rumah di Nazaret sana, bos. Itu pedang. Sakit ke sana? Sakit ke sana? Kita puan kalau begitu ke mana? Mau Pak. 3 hari ini baru betul kosong. Wih, nah itu pedang. Suatu perkataan akan menembus jiwamu.
yang ditujukan kepada Maria waktu Yesus berumur 12 tahun. Pedang yang kedua itu buka di, kita lihat kembali di dalam konteks ayat ya. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat 4 dulu. Ini kita Yohanes 2 ayat 4. Nanti saudara boleh cari di bahasa Inggris. Yohanes 2 ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ya. Ini waktu di mana? Kana. Di Kana. Mujizat pertama. Dalam kata bahasa Inggris atau nanti bahasa asli, bahasa Yunani, Yesus berkata begini, "Wanita, apa hubungan aku dengan engkau? Waktuku belum tiba." Yesus memanggil ibunya bukan ibu, tapi wanita. Kenapa wanita? Kalau Yesus memanggil ibunya, berarti Yesus adalah hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Karena Yesus dikandung oleh Maria, mengandung Yesus dengan Roh Kudus. Kalau Yesus panggil ibu, berarti itu hubungan suami istri. Kita tidak menyembah Maria, kita menghormati Maria. Makanya jelas di dalam Lukas 1 ayat 46 berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Maria tidak bangga hanya mendapatkan Yesus, tapi Maria bangga dia mendapatkan juru selamat. Saudara dan saya bukan hanya bangga mendapatkan Yesus sebagai Tuhan, kita bangga karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita bangga karena ada keselamatan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Amin kok. Amin. Kalau kata dalam bahasa Yunaninya Dinai. Dinai itu wanita. Kalau cek di bahasa New King James Version atau bagaimanapun silakan, itu ditulis bukan mother, tapi woman. Woman itu apa? Nah, kita mama baru datang begitu. "Wanita, apa hubungan lu dengan Meta? Depo waktu belum tiga, sakit kok sonde." Kalau konteks dia ngomong sebagai anak sakit, tapi konteks dia ngomong sebagai Tuhan yang Maria sudah tahu dia dititipin, berarti sakit. Karena apa? Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Simon berkata, "Hai Maria, ini anak akan menjadi perbantahan bagi banyak orang. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Dan lu terima. Dan itu pernyataan dari Tuhan. Roh Kudus yang bilang. Karena kita bukan hanya percaya Yesus sebagai manusia, Dia adalah Tuhan. Amin. Sekali dia di bumi, tetap Dia Tuhan. Amin. Kalau bicara Yesus dan Tuhan kan banyak. Ini konteks ini, tahu sebagai lebar ya. Itu yang pertama. Keberapa? Yang Kedua. Ketiga, Matius 12 ayat 46 40. Supaya kita masuk sharing. Ya, 46 sampai 50. Ini Yesus sudah berumur 30 tahun ya dalam pelayanannya. Baca. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Saya jilid-jilid ya. Matius 12 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya sendiri, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jelas ya? Waktu itu Yesus berkhotbah di mana? Di Kapernaum. Waktu di Kapernaum ada orang yang berkhotbah, terus orang kata ini, "Lu lihat Yesus, lu pun ibu, lu pun saudara datang." Terus Yesus bilang apa? "Siapakah ibuku
Siapakah saudara laki-lakiku? Siapakah saudara perempuanku? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, melakukan firman Tuhan, dialah saudara laki-lakiku, dialah saudara perempuan. Itu juga yang lain. Dialah ibuku. Sudah kan jauh-jauh mau lihat anaknya khotbah, tapi anaknya bilang begitu, sakit, kosong deh. Jelas tuh. Pedang itu menembus kosong. Wih, mau datang beku anak ini buat khotbah berbeda. Siapa itu ibu? Kalau mau ikut kehendak Tuhan, lu baru ibuku. Ya mau biar omong begitu pasti kita kasih makan lu, kasih minum lu, kasih sekolah lu. Sekarang lu jadi hamba Tuhan baru omong begitu. Wih, sana enak itu. Itu jahat itu. Betul kosong. Tapi ini beda, konteksnya beda. Tapi nubuatan itu jelas kosong. Jelas. Pedang menembus jiwa Maria, Pak. Sakit, Pak. Tapi makanya betul bilang, sebelum itu ini Maria apa? Menyanyi, Pak. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Alleluia. Maria bangga. Sekalipun nanti kedai menembus dia, tapi dia bangga dia mendapatkan hidup. Amin kok. Itu yang keberapa? Yang pertama di mana? Di bait Allah. Yang kedua di mana? Yang ketiga di mana? Yang keempat di mana? Yohanes 19 ayat 26-27. Ini terakhir. Hanya 4 saja. Sebenarnya banyak juga. 4 saja. Waktu Yesus disalib. Terakhir. Nanti kita melihat apa makna rohani. Apa nilai rohani yang kita dapat dari suatu pedang. Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Yang ikut Tuhan Yesus di kayu salib ada berapa orang? Hah? Yang ketiga apa? Yang ikut Tuhan Yesus ini yang Tuhan Yesus bicara sekarang. Bukan yang disalibkan ke kanan. Maria Magdalena, Ibu Yesus, Klopas, satu orang adalah Yohanes. Yohanes. Perempuan. Nah, waktu Yesus disalib, Yesus bilang begitu, "Wanita, inilah anakmu." Nanti cek di bahasa Inggris tetap ditulis dengan kata woman, no mother. Ginai itu wanita, bukan ibu. Terus Yesus melihat ke Maria, dia bilang, "Ibu, inilah anakmu." Jadi ini Yohanes punya ibu itu Maria. Pada Yohanes punya ibu siapa? Salome. Yohanes punya ibu nama siapa? Salome. Bukan Salome yang kita makan. Bukan itu. Secara manusia bagaimana ibunya? Mereka sudah ikut sampai di kayu salib. Di masing perkataan kata yang keluar, suatu pedang yang keluar, kata wanita. Inilah anak. Apa makna doa? Satu, Maria itu setia. Orang yang setia pasti dia akan mengikuti Yesus sampai di kayu salib, sampai pada ketika. Makna rohani yang pertama adalah Maria itu setia. Katakan bersama saya. Maria itu setia. Setia. Orang yang setia. Pada Ibu Maria itu sudah umur setengah bayar, naik bukit Tengkorak, mengikuti Yesus, melihat anaknya sendiri, betapa pedihnya, betapa sakitnya, tapi orang yang setia dia akan terus mengikuti Yesus. Amin. Kita masalah apapun, tantangan apapun kepada kita, kalau ibaratnya begini, kita kasih ilustrasi, pohon pisang di kiri kanan sampah yang bau, kalau dia berbuah hasilnya pisang, buahnya tetap manis, kiri kanannya tetap sampah. Itulah kesetiaan. Dia akan terus jalan sampai akhir hidupnya. Itulah Maria. Itu yang pertama adalah setia.
Yang kedua, makna rohani ya Maria itu taat. Apa? Taat. Kalau orang sudah taat, banyak orang ini percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, melihat mujizat kepada Tuhan. Betul kan? Iblis saja percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang mau taat kepada Tuhan itu beda. Banyak orang menyembah kepada Tuhan. Betul kan? Percaya kepada Tuhan. Percaya tidak. Percaya itu bagus, itu benar. Tapi percaya tanpa ketaatan sia-sia. Amin kok. Orang percaya, oh aku percaya kepada Tuhan, sekali salah kita salah. Tapi lu soalnya tahu, no ya Pak. Soalnya pakai. Betul kan soalnya? Maria itu taat. Makanya dia harus ikut sampai Yesus. Ketaatan itu penting. Makanya sekalipun pedang menembus jiwanya, dia tetap taat. Dia mau tunduk kepada otoritas. Karena dia punya anak, dia tahu sendiri dia mengandung Roh Kudus. Dialah Tuhan yang sudah dijanjikan untuk menyelamatkan Maria dan untuk kita semua. Itu yang kedua adalah taat. Yang ketiga makna rohaninya, Maria mempunyai nilai kasih. Kalau harus senang kasih, siapa dulu Pak? Dari awal pasti sudah terima Pak. Betul orang sudah berarti sebagai manusia. Nilai kasih itu yang dimiliki Maria. Dia setia, dia taat, dia punya nilai kasih. Kehidupan kekristenan kita harus ada nilai kasih. Tesnya kasih. Kalau sudah ada kasih, Maria pasti mundur. Amin. Itulah Maria. Ayat terakhir kita tutup. Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Ini sudah 25 menit. Aman, lanjut Kak. Karena itu terakhir ya. Batas yang bilang lagi kan. Supaya kita mengerti tentang hal ini. Beta dari konteks terlalu jauh ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Bukan 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Kita sudah dipilih Tuhan, Maria sudah dipilih Tuhan, makanya kita harus punya nilai 3 tuh: setia, taat, dan kasih. Dan dengan 3 ini pasti kita akan menghasilkan buah. Kekristenan ada pada nilai 3 ini. Yang setuju ada yang mau lakukan ini? 3. Amen. Kalau tambah pikir-pikir, seorang pipi kanan berani. Berani. Beta berani, pot bunga jo iko Pak. Iya Pak. Sapa dulu. Oke. Makna rohaninya, pertanyaan begini, apa yang dapat kita dapat dari Maria, keteladanan Maria dan implikasinya dalam hidup kita saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan